Di sebuah wilayah kecil di negara bagian New York, Amerika Serikat, hidup sebuah komunitas Yahudi Hasidik yang bernama Kiryas Joel. Mereka bukan komunitas Yahudi yang terlibat konflik apapun dengan bangsa lain. Bahkan mereka menentang faham Zionisme dan tidak setuju dengan berdirinya negara Israel dalam bentuknya saat ini. Dalam pandangan mereka, negara Israel tidak seharusnya berdiri sebelum datangnya Mesias, sebagaimana yang diyakini dalam tafsir keagamaan mereka. Karena itu mereka memisahkan diri bukan hanya dari dunia modern, tetapi juga dari narasi Yahudi arus utama yang sering kita dengar. Komunitas ini hidup dengan cara yang sangat berbeda dari masyarakat Amerika pada umumnya. Keluarga besar adalah hal biasa. 7 anak bukan angka yang aneh. 10, 12, bahkan lebih. Bukan sesuatu yang jarang ditemui. Namun di balik gambaran keluarga besar itu tersembunyi sebuah realitas yang jarang dibicarakan. Mayoritas dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Data dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk salah satu komunitas termiskin di Amerika Serikat. Sebagian besar keluarga hidup di bawah garis kemiskinan federal, dengan pendapatan yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga yang harus mereka tanggung. Rumah-rumah sederhana, kendaraan keluarga yang dipakai bersama, dan gaya hidup yang jauh dari kata mewah menjadi pemandangan sehari-hari. Namun kemiskinan di sini tidak selalu dipahami sebagai kegagalan. Bagi komunitas ini, hidup sederhana adalah bagian dari pengabdian. Salah satu struktur sosial yang paling mencolok adalah pembagian peran dalam rumah tangga. Di banyak keluarga, para pria menghabiskan hari-hari mereka untuk belajar Taurat secara penuh waktu. Belajar, berdoa, dan mendalami teks suci bukan sekadar aktivitas spiritual, tetapi dianggap sebagai tugas utama mereka sebagai kepala keluarga. Sementara itu, para perempuan justru menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga. Banyak istri yang bekerja di bidang pendidikan, layanan kesehatan, home care, atau pekerjaan komunitas lainnya untuk memastikan keluarga mereka tetap bisa bertahan. Dalam banyak kasus, istri bekerja di luar rumah, sementara suami fokus belajar Taurat sepanjang hari. Ini bukan pengecualian, ini adalah pola yang berulang. Dan pola inilah yang membuat komunitas ini sering dipandang aneh oleh masyarakat luar, terutama di negara yang mengukur nilai seseorang dari produktivitas ekonomi semata. Untuk bisa bertahan dengan kondisi tersebut, komunitas ini sangat bergantung pada solidaritas internal dan bantuan sosial negara. Program seperti Medicaid, SNAP, bantuan pangan, dan berbagai bentuk bantuan kesejahteraan publik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak keluarga di sini. Namun bagi mereka, bantuan ini tidak dipandang sebagai penyalahgunaan sistem. Mereka melihatnya sebagai cara bertahan hidup, bukan untuk hidup mewah, melainkan untuk sekadar cukup makan, berobat, dan membesarkan anak-anak. Dalam pandangan mereka, memiliki banyak anak bukan pilihan gaya hidup, melainkan perintah agama. Dan jika negara menyediakan bantuan untuk warga berpenghasilan rendah, maka mereka merasa berhak menerimanya. Meski sering dicap tertutup, komunitas ini sebenarnya memiliki sistem sosial yang sangat terorganisir. Mereka membangun sekolah sendiri, layanan darurat berbasis relawan, bantuan komunitas untuk keluarga yang kesulitan, bahkan sistem bantuan jalan dan medis yang dikelola secara internal. Fakta lain yang jarang disorot adalah tingkat kriminalitas di wilayah ini yang nyaris nol. Karena mayoritas pria menghabiskan waktu mereka untuk belajar agama dan aktivitas keagamaan, tingkat kejahatan di wilayah ini sangat rendah. Tidak ada geng, tidak ada narkoba, kekerasan hampir tidak terdengar. Kehidupan sosial mereka terkonsentrasi di rumah, rumah ibadah, dan sekolah komunitas. Sebagai gantinya, yang terlihat justru anak-anak di setiap sudut jalan, stroller berjejer di depan rumah, dan bus sekolah yang lalu lalang sepanjang hari. Kondisi ini secara tidak langsung membantu pemerintah Amerika Serikat dalam menekan anggaran keamanan di wilayah tersebut. Kehadiran polisi bersenjata sangat minim, patroli jarang dilakukan, dan intervensi aparat hampir tidak dibutuhkan. Ketertiban bukan dijaga oleh senjata atau hukum represif, melainkan oleh kontrol sosial internal dan disiplin keagamaan yang kuat. Sebuah fenomena langka di negara yang dikenal dengan tingkat kekerasan bersenjata yang tinggi. Namun di balik semua itu ada satu posisi yang membuat komunitas ini benar-benar berbeda. Mereka secara terbuka menyatakan mereka menentang Zionisme dan tidak mengakui negara Israel sebagai negara Yahudi yang sah. Bagi mereka, negara Israel adalah proyek politik sekuler, bukan perwujudan ajaran Taurat. Mereka menolak keterlibatan militer, menolak nasionalisme modern,
dan menolak gagasan bahwa tanah suci harus direbut melalui kekuasaan negara. Sikap ini membuat mereka berada di posisi yang sulit. Di satu sisi mereka sering disalahpahami oleh dunia luar. Di sisi lain mereka juga dikritik oleh sesama Yahudi yang pro-Israel. Namun mereka tetap bertahan pada keyakinan mereka. Hidup dalam komunitas tertutup, dengan aturan sendiri dan jalan hidup yang tidak berubah selama puluhan tahun. Komunitas ini mengajarkan satu hal yang tidak sederhana, bahwa identitas tidak selalu hitam dan putih, bahwa Yahudi tidak selalu identik dengan Zionisme, dan bahwa kemiskinan, keimanan, serta pilihan hidup tidak selalu bisa diukur dengan standar dunia modern. Mereka mungkin tidak cocok dengan sistem hari ini. Mereka mungkin terlihat bertentangan dengan logika ekonomi, namun bagi mereka hidup bukan tentang efisiensi, melainkan tentang ketaatan. Dan di tengah dunia yang semakin bising oleh ideologi dan konflik, komunitas ini memilih jalan yang sunyi, menutup diri, belajar, berdoa, dan hidup dengan keyakinan mereka sendiri, apapun penilaian dunia terhadap mereka.